Oke, ada yang tidak malu menjawab kenapa kok Pak Tani sama sapi di sini disebut sebagai opportunity cost? Mbak Sundari mau jawab? Ini Mbak Sundari sudah tersambung nih Mbak Rita. Halo Mbak Sundari. Nah, ditutup juga, bisa ditolaki terus nih. Oke deh Mbak Rita, silahkan. Oke, benar jawabannya Mbak Evi. Kalau misalkan petani bekerja di tempat orang lain seperti tadi, seharusnya dia bisa mendapatkan gaji. Tapi karena petani ini lebih memilih bekerja di sawahnya sendiri, which is nggak dapat gaji, maka dia mengorbankan gaji yang saja dia dapat sebagai opportunity cost di sawahnya sendiri, yaitu opportunity cost. Bagaimana yang lain? Apakah ada pertanyaan tentang opportunity cost? Sepertinya sudah cukup jelas. Oke, lanjut ya. Nah, kemudian di sini ada periode produksi. Ada produksi jangka panjang dan ada produksi jangka pendek. Kemarin sudah sempat juga disinggung waktu kita kuliah di KDI. Nih, misalkan biaya ini jangka panjang. Gimana sih? Nah, apa itu produksi jangka panjang dan apa itu produksi jangka pendek? Oh ya, Mbak Evi mau tanya, silakan Mbak. Kalau di modul biaya ekonomi disebut sebagai biaya opportunity. Kenapa kalau biaya ekonomi kok disebut sebagai biaya opportunity kalau di modul? Karena di sini disebutkan opportunity cost-nya kan, opportunity cost kan di sini dimasukkan ke dalam financial cost. Jadi di mana economic cost itu juga menyangkut biaya opportunity dan biaya finansial. Sementara kalau biaya finansial dia hanya explicit cost. Nah, karena itu disebutkan juga biaya ekonomi disebut juga biaya opportunity karena nanti dia mencakup juga biaya yang tidak terhitung, yang tidak diperhitungkan oleh finansial. Gitu Mbak Evi. Oke. Sip, kita kembali ke biaya produksi jangka pendek dan produksi jangka panjang. Apa bedanya produksi jangka pendek dan produksi jangka panjang? Apakah produksi jangka pendek itu 1 bulan? Kalau produksi jangka panjang 1 tahun? Apakah seperti itu? Ataukah kalau jangka pendek itu minimal setahun? Kalau jangka pendek lebih dari 50 tahun? Apakah seperti itu?
Bagaimana? Apakah kalau produksi jangka pendek itu setahun, kalau produksi jangka panjang itu lebih dari 50 tahun? Apakah begitu? Bisa termasuk juga, kata Mbak Evia. Kalau yang lain, ada yang mau menjawab produksi jangka pendek dan produksi jangka panjang? Kurang dari setahun. Di sini Mbak Sundari menjawab kalau kondisi berubah keseluruhan produksinya. Kondisi produsennya output konstan tidak berubah. Yap, jadi kita ingat kalau kita lagi jualan, kalau kita sedang melakukan suatu kegiatan produksi, pasti ada yang namanya apa? Fix input dan variable input. Sudah kita sempat ulang berkali-kali di pelajaran mikro di modul-modul sebelumnya. Kalau fix input itu apa? Kalau yang fix input itu contohnya seperti apa? Tetap, betul. Jadi dia tidak berubah dalam kapasitas produksi tertentu. Misalkan kalau jualan jus, berarti fixnya apa? Pisang atau blender? Fixnya pisau, jus, juicer, betul. Contohnya di sini blendernya. Apa juicer ya namanya ya? Juicer ya. Juicer. Jadi dia fix. Kalau yang variabel itu apa? Kalau yang variabel gula, buah, dan kawan-kawan. Benar. Jadi dia adalah berubah sesuai dengan kapasitas, sesuai dengan perubahan output yang ingin dihasilkan. Gula, bahan baku, betul sekali Mbak Sri Untari, buah, dan lain-lain, dan kawan-kawan katanya Mbak Rita. Nah, jadi yang membedakan produksi jangka pendek dan produksi jangka panjang, kalau produksi jangka pendek di sini dia terdiri dari fixed cost dan fixed input dan variable input. Jadi dia ada peralatan yang tetap dan ada bahan baku yang berubah-ubah. Sementara kalau produksi jangka panjang, dia hampir semua inputnya merupakan variabel. Kenapa? Karena dia bisa berubah-ubah. Dia jangka panjang karena dia berubah-ubah. Kalau ini begitu fixed cost-nya berubah, oh tambah yuk kita meningkatkan produksi, juicernya jadi 2. Nah, saat itu dia berubah menjadi produksi jangka panjang. Tapi selama dia fixed cost-nya tetap, fixed inputnya tetap, maka dia masih termasuk jangka pendek. Jadi, yang membedakan produksi jangka pendek dan produksi jangka panjang adalah input yang digunakannya. Dimana kalau produksi jangka pendek ada input fix dan variable input. Kalau jangka panjang semuanya berubah-ubah. Bulan depan mau nambah jus, bulan depan buka toko lagi, oh bulan depan mau tambah
oh itu beli etalase misalkan seperti itu. Nah, di sini ada penjelasannya untuk produksi jangka panjang dan produksi jangka pendek, di mana kalau jangka pendek itu kapasitas produksinya tertentu. Sementara kalau jangka panjang kapasitas produksinya itu fleksibel karena dia bisa berubah-ubah terus. Kemudian kalau jangka pendek input variabel berubah dan fixed cost-nya tetap. Sementara kalau jangka panjang input baik yang fix maupun yang variabel dia berubah-ubah. Bagaimana? Ada pertanyaan? Buka ya. Ada pertanyaan atau sudah jelas? Kalau sudah jelas kita lanjut dulu. Masih panjang perjalanannya. Nah, masuk ke kegiatan belajar 2. Tadi kan kita lihat ada yang namanya produksi jangka panjang dan produksi jangka pendek. Nah, sekarang kita preteli satu-satu. Bagaimana produksi jangka pendek itu dan bagaimana produksi jangka panjang itu? Kita lihat. Kita